Dalam video kali ini kita akan membahas contoh kasus sederhana tentang DB-Scan atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Disajikan suatu soal seperti ini, diketahui 6 objek yang digambarkan dengan huruf A sampai F dengan jarak masing-masing sudah diketahui dan disajikan dalam tabel. Pembacaan tabelnya adalah untuk jarak poin A ke poin A itu adalah 0 karena dia memang dirinya sendiri. Kemudian jarak antara poin A ke poin B adalah 0,7. Jarak antara poin A ke poin C adalah 5,7 dan seterusnya. Demikian juga dengan yang di bawahnya, jarak poin A ke poin B adalah 0,7, jarak poin A ke poin C adalah 5,7 dan seterusnya. Jadi sebenarnya adalah baris ini itu nilainya adalah sama dengan kolom yang di sini. Kemudian misal ditentukan minimum poin 3 dengan epsilon 1,5, tentukan objek mana saja yang merupakan core point, border point, dan noise point. Nah, sebelum kita membahas tentang contoh soal ini, saya berikan review sekilas tentang definisi dari masing-masing antara core point, border point, dan noise. Yang pertama adalah tentang core point, itu ketentuan umumnya ada dua. Jadi yang pertama, misalkan saya memiliki suatu poin atau suatu titik di sini yang saya beri nama Z, kemudian saya tarik suatu garis, kemudian saya membentuk suatu lingkaran di sini dengan radius sebesar ini, maka ukuran atau garis ini itu yang saya namakan sebagai epsilon. Kemudian ketentuan yang kedua sebagai core point, bahwa di dalam radius yang ada di dalam lingkaran ini itu minimal itu berisikan minimum poin yang dipersyaratkan. Karena di soal tadi minimum poinnya itu adalah 3, maka apabila di dalam radius dari poin Z ini ada 2 tambahan poin lagi, maka ini sudah bisa dinamakan Z, bisa dinamakan sebagai core point. Jadi syarat yang pertama adalah kita harus menentukan epsilon dulu untuk menentukan radiusnya. Kemudian yang kedua itu minimum poin yang ditentukan itu terpenuhi. Kemudian untuk yang border point dan noise point itu jelas ketentuannya adalah di luar dari core point. Nah, misalkan untuk yang border point, misalkan saya memiliki suatu poin di sini, saya beri nama Y, kemudian saya tarik suatu garis, ukuran radiusnya di mana ini disebut sebagai epsilon. Apabila di dalamnya di sini ada minimal 1 core point, maka ini sudah bisa disebut sebagai border point. Berarti Z ini sudah bisa disebut sebagai border point. Jadi syarat border point adalah minimal di dalamnya itu ada 1 core point yang tercover di dalam radius atau epsilonnya, tapi dia tidak melebihi dari minimum point 3 karena di sini hanya 1. Itu sudah bisa disebut sebagai border point. Sedangkan untuk noise point atau outlier itu apabila saya memiliki suatu titik, saya beri nama X, kemudian saya tarik garis epsilon untuk menggambarkan suatu radiusnya, kemudian di dalamnya di sini ada 1 titik, di mana titik ini bukan merupakan core point tapi merupakan border point, maka di sini X itu kita namakan sebagai noise point. Atau noise point berikutnya itu apabila di dalam radius tersebut sama sekali tidak ada core point atau poin yang lain, ini juga bisa dinamakan sebagai noise point. Seperti itu ilustrasi yang lain bisa kita lihat di dalam gambar ini, di mana ditentukan minimum poin adalah 4, sehingga titik-titik yang merah ini itu adalah core point, untuk titik yang kuning itu adalah border point, sedangkan untuk yang biru adalah noise. Kita perhatikan titik A, di mana di dalam radius yang ada di sini itu terdapat 1, 2, 3, 4. Ada 4 core point, sehingga titik A itu bisa kita sebut sebagai core point.
Kemudian kita perhatikan titik C, titik kuning ini, di mana radiusnya adalah lingkaran kuning ini. Kita perhatikan di sini hanya ada 2 poin, jadi dia tidak memenuhi dari minimum poin, sehingga ini tidak mungkin masuk ke dalam core point. Jadi kemungkinannya ada 2, yaitu border point atau noise. Kita perhatikan lagi bahwa di sini ada 1 titik merah, di mana ini adalah core point, sehingga di sini untuk C itu bisa kita sebut sebagai border point. Karena minimum ada 1 core point di dalam radius C, itu sudah bisa kita sebut sebagai border point. Kemudian untuk yang biru itu adalah contoh dari noise, dimana kita perhatikan di dalam radius lingkaran, di dalam poin N ini itu sama sekali tidak ada poin yang lain, sehingga ini ya, kita bisa masukkan dalam kategori noise point. Demikian penjelasan singkatnya. Kemudian kita kembali ke soal. Oke, misal ditentukan minimum poin sama dengan 3 dan epsilon sama dengan 1,5. Nah, kalau dari penjelasan saya sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa 2 ketentuan ini itu adalah penentu dari core point. Yang pertama adalah epsilonnya itu minimal 1,5 atau di bawahnya gitu ya. Kemudian untuk minimum PTS berarti paling tidak ada 3 poin yang lain di dalam radius epsilonnya. Nah, untuk menentukan bagaimana atau poin mana saja masuk core point, border point, dan noise point, kita perhatikan langkah pertama, kita perhatikan kolom di sini. Kolom yang pertama adalah kolom A. Kita perhatikan secara vertikal ya. Di sini ada 0, 0,7, 5,7, 3,6, 4,2 dan 3,2. Berdasarkan soal, ketentuan minimumnya adalah epsilonnya adalah 1,5. Berarti yang masuk di bawah atau sama dengan 1,5 ada 1, 2. Ada 2 titik yang masuk dalam epsilon 1,5. Sedangkan syarat di sini ditentukan minimum jumlahnya adalah 3, sedangkan di sini 2. Berarti kemungkinan A untuk sementara kita tuliskan dulu di sini bisa border point atau noise. Nanti kita urut, nanti kita ulangi lagi. Kemudian yang kedua adalah poin B, di mana epsilon 1,5 berarti yang masuk ke kriteria 1, 2. Hanya 2, berarti ini kemungkinan border atau noise karena jumlahnya tidak lebih dari 3 atau sama dengan 3. Kita lari ke C, yang masuk dalam radius adalah 1, 2. Berarti ini bisa border, bisa noise. Kemudian yang D ada 1, 2, 3. Ada 3 poin, berarti sudah memenuhi dari minimum poin dan sudah masuk dalam epsilon 1,5. Berarti ini sudah bisa kita masukkan dalam kategori core point. Untuk yang poin yang E ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini sudah melewati dari minimum poin, berarti ini juga masuk ke core point. Kita perhatikan poin F ada 1, 2, 3. Berarti ini juga core point. Nah, sekarang kita kembali ke belakangnya untuk menentukan apakah C ini border atau noise. Kita perhatikan di sini nilainya 0, C terhadap C, berarti itu kita lewati karena terhadap dirinya sendiri. Kita lihat untuk yang berikutnya, nilai berikutnya C terhadap E. Nah, E kita perhatikan bahwa kita lihat di sini C terhadap E. Nah, di mana E di sini adalah core point, sehingga tadi syarat border point minimal 1 poin core point di dalam radiusnya. Berarti karena E ini adalah core point, sehingga C ini masuk dalam kategori border point. Kita perhatikan poin B, apakah dia border atau noise, di mana B terhadap B dan B terhadap A. B terhadap B nilainya 0, itu tidak perlu kita perhatikan. Kemudian B terhadap A, nah, di mana A di sini adalah border point atau noise point kemungkinannya, sehingga
tidak mungkin ada core point di dalam B, sehingga B bisa kita masukkan kategori dari noise. Karena di sini B terhadap A bukan core point, B terhadap B juga bukan core point, sehingga dia pasti masuk ke dalam noise. Demikian juga dengan yang A. Yang A di sini adalah titik A terhadap A terhadap B, di mana A terhadap A itu dirinya sendiri, kita lewati. A terhadap B, di mana B itu adalah noise yang sudah kita tentukan sebelumnya, sehingga tidak mungkin ada core point lagi, sehingga poin A itu juga masuk kategori noise. Kesimpulannya, untuk yang core point itu kita menemukan ada 3 titik, yaitu D, E, dan F. Sedangkan untuk yang border point itu titik C. Untuk yang noise itu adalah titik A dan titik B. Semudah itu untuk penentuan core point, border point, dan noise point. Oke, kita lanjut ke latihan kedua untuk memperdalam materi. Diketahui 8 data dengan 2 nilai variabel penentu, yaitu X dan Y, seperti pada tabel di bawah ini. Minimum point yang ditentukan adalah 3 dengan epsilon 2. Tentukan data mana saja merupakan core point, border point, dan noise point. Untuk yang latihan pertama itu sudah dalam bentuk matriks jarak gitu ya, sehingga kita bisa langsung menentukan mana yang core, border, dan noise. Sedangkan untuk yang latihan kedua ini kita belum mengetahui matriks jaraknya, berarti kita harus langkah pertama kita harus membuat tabel matriksnya. Dan untuk pembuatan tabel matriks sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Di sini misalkan untuk menentukan nilai dari P1 terhadap P2, nah, di sini maka caranya atau menggunakan metode Euclidean distance, Euclidean gini ya, dimana rumusnya adalah akar X1 X2 kuadratkan ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan, dimana X1 jadi kita ketentuannya ada di sini, ada di sel ini, X2 terhadap X2 berarti 2 min 2. X1 adalah X nya P1, X2 itu adalah X nya P2 dikuadratkan ditambah Y1 ini adalah Y nya P1, dengan untuk Y2 itu adalah Y nya P2, kemudian dikuadratkan. Ini adalah 0 habis, ini adalah akar 5 kuadrat, sehingga hasilnya sama dengan 5. Kita masukkan ke sini. Nah, perhitungan ini berlaku untuk yang lainnya. Ini hanya review saja, dan ini sudah kita bahas, bisa Anda lihat kembali di materi sebelumnya. Oke, kita langsung aja dari soal seperti ini. Berarti yang harus kita lakukan adalah membuat tabel matriksnya dahulu, dan di sini sudah saya singkat saja. Di sini sudah diketahui tabel matriks, kemudian kita menentukan mana yang masuk kategori core point, border point, dan noise point, di mana minimum point yang ditentukan di dalam soal adalah 3, kemudian epsilonnya adalah 2. Kita lihat di sini yang nilainya sama dengan 2 atau di bawahnya. Untuk yang P1 hanya 1 saja, berarti di sini sudah pasti dia adalah noise. Kemudian P2 hanya 1 saja, berarti sudah bisa dipastikan noise, karena dia dirinya sendiri, tidak ada poin yang lain selain dirinya sendiri. Kemudian P3 ada 1, 2, 3. Nah, kita belum mengetahui ini, berarti kita tuliskan bisa border, bisa noise. Kemudian untuk yang P3 ada 1, 2, nah, ini bisa border, bisa noise. Kemudian P5 ada 1, 2, 3. Ada 3, berarti sudah memenuhi dari minimum point, berarti dia adalah core point. Kemudian untuk yang P6 1, 2, 3, tadi dia sudah masuk ke core point. Untuk P7 hanya 1 dan itu terhadap dirinya sendiri, berarti bisa dikatakan
dia adalah sudah pasti noise. Kemudian untuk yang P8 ada 1, 2, berarti bisa border, bisa noise. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk yang P8. Di sini kita lihat bahwa untuk P8 terhadap P8 ini adalah 0, kita lewati. P8 terhadap P4 di sini masuk dalam epsilon, cuman kita harus menentukan ini apakah border atau noise dengan melihat P4 ini terhadap P8. P4 apakah dia itu core point? Kalau P4 core point berarti dia masuk ke dalam border. Tetapi kita lihat di sini P4 ternyata bukan core point, tapi ada kemungkinan border atau noise, sehingga P8 itu kita pastikan adalah noise. Kemudian kita lari ke P8 atau P3. P3 dulu ya. P3 di sini P3 terhadap P3 kita lewati, P3 terhadap P5. P5 di sini ada 1,4, P3 terhadap P6 2. Jika salah satu P5 atau P6 ini core point, maka P3 itu sudah bisa disebut sebagai border point. Ternyata P5 itu adalah core point, P6 juga core point, sehingga P3 itu merupakan border point. Kemudian untuk yang P4 kita lihat, P4 terhadap P4 kita lewati, P4 terhadap P8 kita lihat, P8 ternyata dia adalah noise, sehingga P4 tidak mungkin border point karena di sini tidak ada yang core point, sehingga di sini adalah noise. Demikian penjelasan singkat video saya untuk contoh soal sederhana tentang DB scan. Terima kasih.